Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan belajar tentang parabola. Setelah kemarin teman-teman membahas tentang elips ya, kemudian sebelumnya lagi ada lingkaran begitu. Nah, di parabola ini teman-teman kita akan membahas tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Jadi ada definisi, komponen, dan persamaan garis singgung begitu. Nah, dari definisi parabola, parabola sendiri dapat kita deskripsikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang jaraknya kali ini dari titik-titik tersebut jaraknya adalah sama antara jarak titik ke fokus dari parabola dengan jarak titik ke garis yang ditentukan, atau di sini kita sebut sebagai garis direktris, gitu ya. Jadi, parabola ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya titik tersebut terhadap fokus sama dengan jarak titik tersebut terhadap garis tetap atau kita sebut sebagai direktrik, gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar ini tadi ada titik B, di mana koordinatnya adalah X, Y yang mewakili sembarang X dan Y yang ada pada parabola. Kemudian ada titik fokus di sini, sementara saya tuliskan dengan A, dengan koordinat C, 0 gitu ya, karena ini kan dia terletak tepat di sumbu X ya, jadi koordinatnya adalah C, 0 begitu. Dan juga ada garis yang persamaannya adalah X sama dengan C begitu. Nah, garis direktris ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y ketika persamaan garisnya adalah X sama dengan min C di sini ya, karena daerahnya di daerah kirinya 0. Nah, secara analitik kita bisa tuliskan bahwa BA atau jarak dari titik B ke A itu sama dengan jarak antara titik B ke titik C, begitu ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan aturan menemukan jarak dua titik, maka kita akan mendapatkan X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus C kuadrat, gitu ya. Kalau teman-teman melakukan manipulasi aljabar lebih jauh, nanti kita akan menemukan persamaan, di mana persamaan itu adalah Y kuadrat sama dengan 4CX, di mana X dan Y-nya ini adalah mewakili tempat kedudukan titik-titik, dan C-nya ini adalah titik fokus. Begitu ya. Nah, untuk persamaan parabola, karena parabola ini banyak bentuknya ya. Jadi ketika tadi dia terletak di sebelah kanan, maka teman-teman bisa menemukan persamaan Y kuadrat sama dengan 4CX begitu ya. Nah, teman-teman coba mencari bagaimana jika tempat kedudukan titik-titik itu berada di sebelah kiri tanda atau nilai 0 ini. Nah, caranya sama tadi karena konsepnya parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jarak dari titik tersebut ke fokus sama dengan jarak titik tersebut ke garis direktris, gitu ya. Nah, di sini ada garis direktrisnya adalah, ini salah ya, harusnya X sama dengan C, karena persamaan garisnya kan sejajar sumbu Y, ini sejajar sumbu Y, dan di X, gitu ya, X sama dengan C, tolong direvisi. Kemudian ada, bentuk lain ketika parabolanya itu adalah menghadap ke atas, begini ya. Menghadap ke atas, berarti titik B-nya ada di kuadran 3, dan
garisnya adalah garis Y sama dengan C. Garisnya sejajar dengan sumbu X, gitu ya. Kemudian bentuk lain adalah dia terbuka ke atas. Jadi ini terbuka ke bawah, dan ini parabola yang terbuka ke atas. Nah, parabola terbuka ke atas ini mungkin teman-teman sudah agak familiar ya. Nah, nanti teman-teman silakan cari seperti apa namanya ketika menemukan persamaan garis di nomor 2 ini, persamaan parabola di nomor 2 ini, teman-teman silakan mengaplikasikan cara yang sama, atau kalau menemukan cara yang berbeda silakan. Jadi, silakan dicari jika bentuknya parabola ke bawah, persamaan bentuk umumnya atau persamaan bentuk bakunya seperti apa. Begitu. Oke, jadi ini sudah saya revisi tadi ya, persamaan garis direktriknya adalah X sama dengan C, ketika parabolanya menghadap ke kiri, begitu. Kalau parabola ke kanan tadi kita sudah menemukan, teman-teman silakan mencoba lagi dengan rinci ya, tadi ada manipulasi aljabar yang saya skip. Nah, untuk terbuka ke atas, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah, teman-teman silahkan dicari bentuk baku dari setiap bentuk parabola ini, begitu ya. Kemudian dari bentuk baku tentu saja kita punya bentuk umum, begitu ya. Nah, ini tadi teman-teman sudah menemukan bentuk baku ketika puncak dari parabolanya itu berkoordinat di 0,0, ya kan? Fokusnya di C,0 dan direktrisnya di X sama dengan Y. Persamaannya adalah Y pangkat 2 sama dengan 4CX. Nah, sekarang bagaimana kalau parabolanya itu puncaknya tidak di 0,0 tapi di H,K di sini ya. Nah, coba teman-teman bisa mengamati ketika puncaknya saya geser ke sebelah kanan di sini ya, sebelah kanan, maka ada koordinat titik P yang baru yaitu H,0 gitu ya. Kemudian koordinat titik fokusnya, ada beberapa kesalahan tadi ya. Jadi ketika puncaknya di 0,0, maka persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4CX. Kemudian kita akan mencari, kalau misalkan titik puncaknya adalah H,K, gitu ya, kemudian puncaknya ini saya geser, kemudian fokusnya tentu saja juga bergeser sejauh H. Ya, misalkan saya geser dari 0,0 ke sini, sejauh H, begitu ya, sehingga puncaknya berpindah dari 0,0 ke H,0. Maka titik fokusnya juga akan berpindah dari C tadi, awalnya di C, begitu ya, kemudian bergeser sejauh H, sehingga berpindah di koordinat, sekarang berada di koordinat C plus H,0. Nah, maka persamaan persamaan parabolanya akan menjadi Y min 0 kuadrat, karena Y-nya tidak berubah, begitu. Kemudian sama dengan 4C X min H. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan jarak antara dua titik lagi, seperti tadi, dengan koordinat yang baru, yaitu titik fokusnya di C plus H, dan titik puncaknya di H,0, maka teman-teman akan mendapatkan persamaan ini. Nah, kalau misalkan saya geserkan ke kiri, jadi di sini di sebelah kirinya 0,0, maka puncaknya akan bergeser sejauh min H,0 dan fokusnya tentu saja dari C tadi dikurangi sejauh H, begitu ya. Maka akan didapat persamaan bentuk baku dari parabola yang puncaknya di min H,0 adalah Y plus 0 kuadrat sama dengan 4C X plus H, begitu. Nah, tentu saja
beberapa ilustrasi lain bisa teman-teman teruskan gitu ya, atau mungkin mau diuji coba. Kalau misalkan puncaknya diketahui dengan koordinat tertentu, fokusnya juga dengan koordinat tertentu, teman-teman bisa mendapatkan persamaan parabolanya. Nah, kalau misalkan nanti titiknya puncak saya pindah ke H, maka fokusnya juga akan berpindah dari C, yang awalnya di C, kemudian dari C plus H, K, begitu ya. Bagaimana bentuk baku dari persamaan parabola yang titik puncaknya ada di H, K? Nah, lagi-lagi tugas teman-teman, tugas kedua, untuk mengilustrasikan atau menceritakan bagaimana bentuk baku dari persamaan parabola yang puncaknya ada di H, K. Dalam kasus ini parabolanya adalah parabola yang terbuka ke kanan, begitu ya. Untuk yang terbuka ke kanan dulu teman-teman silakan temukan, nanti kita bahas ya di web meeting nanti. Dan untuk yang lainnya bisa dianalogikan dengan belajar mandiri gitu ya. Jadi teman-teman silakan cari dulu yang H, dengan parabola terbuka ke kanan. Sudah dua ya tugasnya. Yang pertama tadi adalah menemukan bentuk baku dari setiap bentuk parabola, terbuka ke kanan, ke kiri, atau terbuka ke atas dan ke bawah. Yang dua adalah menemukan persamaan parabola bentuk baku dengan titik puncaknya H, K. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, kalau ada bentuk baku, pasti ada bentuk umum, begitu ya, sama seperti elips dan lingkaran sebelumnya. Jadi, kalau bentuk baku ada, maka kita bisa olah dengan manipulasi aljabar, sehingga berubah ke bentuk umum. Nah, di parabola ini teman-teman bisa memperhatikan bahwa ada dua kasus, yaitu di mana ketika direktrisnya itu sejajar sumbu X, maka persamaan parabolanya, bentuk umum persamaan parabolanya adalah X min H pangkat 2 sama dengan 4C Y min K. Kalau misalkan direktrisnya itu sejajar sumbu Y, maka persamaan bentuk bakunya dengan puncak parabola di H, K adalah Y min K pangkat 2 sama dengan 4C X min H. Begitu. Nah, dari sini ada dua bentuk persamaan umum tentunya karena ada dua bentuk persamaan baku. Nah, kalau misalkan persamaan bakunya adalah X min H kuadrat sama dengan 4C Y min K, teman-teman bisa melakukan manipulasi aljabar ya, seperti biasa. X min H kuadrat. Oke. Sebentar, kayaknya ada kesalahan. Oke, saya ganti ya. Di sini bentuk bakunya adalah Y min K pangkat 2 sama dengan 4C X min H, gitu ya. Jadi kita ambil bentuk parabola yang direktrisnya sejajar dengan sumbu Y, yaitu bentuk bakunya Y min K pangkat 2 sama dengan 4C X min H. Nah, ketika kita melakukan manipulasi aljabar, seperti biasa, Y min K kuadrat nanti berapa hasilnya, kemudian 4CX dikurangi 4CH, begitu ya. Maka akan didapatkan persamaan Y kuadrat min 4CX min 2KY plus K kuadrat plus 4CH sama dengan 0. Nah, kalau misalkan B-nya saya ganti, atau saya menggantikan min 4C, C-nya C besar maksud saya ganti untuk min 2K, dan D-nya adalah pengganti untuk semua konstanta di belakang ini, maka persamaan di atas menjadi A, A-nya ini koefisien dari Y ya, ditambah AY kuadrat, ditambah BX, ditambah CY, ditambah D sama dengan 0. Nah, untuk persamaan baku bentuk satunya, teman-teman juga bisa memanipulasi persamaan ini, sehingga nanti akan didapatkan
EX pangkat 2 plus CY plus BX plus D sama dengan 0. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita ke persamaan garis singgung. Ya, jadi tentu saja di parabola ini kita juga bisa menemukan persamaan garis singgung parabola. Di sini ada dua kasus yang saya sampaikan, di mana garis singgung itu menyinggung parabola di satu titik pada parabola. Nah, ilustrasinya kalau misalkan ini adalah parabola yang terbuka ke atas dengan garis direktriknya adalah sejajar sumbu X, maka kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya dengan mensubstitusi nilai titik yang diketahui X1, Y1 ke persamaan parabola, begitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan X min H, X1 min H sama dengan 2C, Y-nya ini normal ya, persamaan garisnya yang mewakili semua titik Y, ditambah Y1, koordinat-ordinat dari titik A dikurangi 2K. K-nya ini adalah titik ordinat dari puncak parabola. K-nya ini sih ya. Nah, kalau misalkan kita dapatnya bentuk umum, maka kita bisa mencari persamaan garis singgung dengan formula yang ini. Gitu ya. Ini kalau misalkan parabolanya terbuka ke atas atau dia parabolanya terbuka ke bawah. Maka kita bisa menggunakan aturan yang saya tulis di sini. Kalau misalkan nanti parabolanya itu terbuka ke kanan atau ke kiri, di mana garis direktriknya itu adalah sejajar sumbu Y, teman-teman bisa menggunakan aturan di sini, yaitu Y min K, Y1 min K, sama dengan 4C setengah kali X1 plus X min H, atau ini langsung dikalikan gini ke dalam, boleh, seperti tadi bentuknya. Maka akan kita dapatkan persamaan garis singgung yang melalui parabola dengan pusat H, K dan melalui titik X1, Y1. Nah, untuk bentuk umumnya, teman-teman bisa mensubstitusikan nilai titik yang akan kita cari garis singgungnya, titik yang dilalui garis singgung, dan titik pada parabola dengan formula yang ini. Nah, untuk kasus selanjutnya adalah persamaan garis singgung yang gradiennya sudah kita ketahui atau ditentukan sendiri, begitu ya. Nah, di sini ada dua tipe juga tentunya, yaitu ketika parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah, teman-teman bisa menggunakan formula Y min K sama dengan M, M-nya adalah gradien, X min H dikurangi C, C-nya titik titik fokus ya, titik fokus dari parabola dikalikan dengan M kuadrat atau gradien kuadrat. Nah, bagaimana kalau parabolanya terbuka ke kanan atau ke kiri? Maka kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya yang melalui gradien atau gradiennya sudah diketahui. Sebentar, ini kayaknya perlu diganti ya. Jadi ini adalah gradien maksud saya. Ya, jadi mencari persamaan garis singgung dengan gradiennya yang diketahui atau gradien tertentu. Di sini kasus yang kedua adalah ketika parabolanya terbuka ke kanan atau ke kiri. Jadi teman-teman bisa menggunakan aturan Y min K sama dengan M, X min H sama dengan C per M. Itu ya, di mana C-nya adalah titik fokus dan kemudian M-nya adalah gradien. H, K adalah koordinat dari titik puncak parabola gitu. Nah, jadi itu adalah materi yang kita bahas di parabola. Jadi ada persamaan bentuk umum, persamaan bentuk khusus, kemudian ada persamaan garis singgung ya. Yang perlu teman-teman ingat adalah parabola ini jenisnya banyak, bisa terbuka ke kanan ke kiri atau terbuka ke atas ke bawah gitu. Kalau berdasarkan direktriknya, kita bisa lihat bahwa ada direktrik yang sejajar sumbu Y, ada direktrik yang sejajar sumbu X.
Nah, untuk selanjutnya, untuk persiapan web meeting nanti, teman-teman saya minta untuk menyajikan hasil penyelesaian ya. Kemarin kita sudah belajar tentang lingkaran, dan ini soal sudah saya ambil di tugas kemarin. Teman-teman silakan siapkan lembar jawaban yang kemarin, begitu. Nanti salah satu akan saya minta untuk menampilkan. Kemudian soal yang kedua adalah tentang elips. Jadi soal ini juga kemarin sudah teman-teman kerjakan, nanti tinggal menampilkan lagi. Nah, soal yang baru adalah ada 3 soal di sini. Jadi teman-teman silakan mengerjakan. Jangan lupa ditulis yang bagus, begitu ya, dirapikan. Nanti nama yang saya minta untuk menyajikan jawaban bisa memfoto hasil pekerjaannya dan kita bahas ketika web meeting, begitu. Nah, jadi ada 3 soal baru di sini, kemudian ada 2 soal di awal tadi, di mana teman-teman diminta untuk menentukan persamaan bentuk baku dari 4 bentuk parabola tadi, yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kanan, dan terbuka ke kiri. Serta soal kedua adalah teman-teman diminta untuk menentukan atau menemukan persamaan bentuk baku dari parabola yang terbuka ke kanan, namun pusatnya adalah namun puncaknya, titik puncaknya ada di H, K, gitu ya. Jadi ada 3 soal ini, kemudian ada, saya tunjukkan dulu yang ini, jadi ini soal keduanya, dan ini soal pertamanya, begitu ya. Jadi teman-teman diminta menentukan persamaan bentuk baku, dan juga ada persamaan bentuk baku dengan pusat H, K. Nanti silakan dicermati lagi PowerPoint dan videonya. Kita ketemu di web meeting jam 3.15 ya. Usahakan sholat asar dulu, karena teman-teman nanti mungkin web meetingnya sampai jam 4:30 lebih ya. Kita maksimalkan waktu di perkuliahan yang dijadwalkan. Sekian untuk video pengantar ini. Selamat mengerjakan. Silahkan kalau mau sharing jawaban begitu ya, saling berbagi informasi dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman mungkin belum bisa mengerti maksimal gitu ya. Kalau sharing, insya Allah nanti ada ide yang bisa ditukar dan atau ide yang bisa dikerjakan. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.